Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Setelah Abah meninggal, kisah ini terjadi pada tahun 2005 lalu, yang mana tangisanku pecah di tengah-tengah kebahagiaanku. Karena aku sudah punya suami, sebut saja namanya Mas Andi. Dan kami sudah punya satu anak yang kami panggil Cici, yang saat itu masih berusia 3 tahun. Kejadiannya bermula di Rabu pagi. Saat itu Mas Andi sudah di kantornya untuk bekerja, dan aku sudah mengantar Cici di preschool yang dekat dengan kantorku. Aku sudah memulai membuka laptop untuk bekerja di kantorku. Tiba-tiba Mbok Ranti, orang yang mengurus abah aku, Mbah Sugi, menelpon yang menyampaikan kabar yang membuat aku shock. Jadi begini, abah aku biasa dikenal di kampung dengan panggilan Mbah Sugi, karena abah memang sudah cukup tua. Saat itu abah tinggal di kampung yang hanya sendiri, karena ibuku sudah meninggal di tahun 2010. Sedangkan aku tinggal di kota karena pekerjaanku di kota ini. Sebenarnya dulu aku pernah minta abah untuk tinggal bersama aku di kota. Apalagi Mas Andi juga setuju, karena mengingat abah di kampung yang hanya tinggal sendiri. Aku dan Mas Andi takut abah kenapa-napa. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang urus. Itulah alasan kami minta abah untuk tinggal di kota bersama aku. Tapi abah tidak mau. Beberapa kali aku membujuk abah, tetapi abah emang tetap komit, hanya ingin tinggal di kampung. Abah juga saat itu pernah meminta aku untuk tinggal di kampung. Aku juga tidak bisa kerja di sana, karena kerjaan aku di kota ini. Sedangkan jarak kota tempat aku tinggal dengan kampungku itu berjarak 5-6 jam perjalanan. Sepertinya tidak mungkin aku pulang pergi setiap harinya. Sebenarnya aku juga punya 2 kakak, tetapi kakak aku merantau lebih jauh lagi. Jadi saat itu, karena abah tinggal sendiri, jadi satu-satunya solusi terbaik mencari orang kampung sekitar yang mau merawat abah, dan itu Mbok Ranti. Kita balik lagi ke cerita saat Mbok Ranti menelponku. Pagi itu Mbok Ranti telepon dengan suara yang panik, dengan mengatakan kalau abah sedang sakit parah yang tidak bisa bangun. Bahkan ngomong saja sudah sangat sulit. Itu terjadinya mendadak. Mbok Ranti juga menyuruh aku ke kampung saat ini juga. Ini membuat aku takut abah kenapa-napa, karena biasanya abah tidak pernah sakit parah separah itu. Meskipun abah sudah cukup tua, tetapi abah sangat sehat. Bahkan di usia abah yang sudah senja, abah masih sering melakukan aktivitas sehari-hari layaknya orang di desa, seperti berkebun dan lain-lain. Sebenarnya berkebun bukan tuntutan abah, ia hanya kesenangannya, karena aku dan kakakku per bulannya selalu menanggung biaya untuk abah, supaya abah tidak perlu lagi bekerja di usianya yang sudah tua. Tetapi ternyata abah memang suka bekerja keras, jadi ya sudah, mungkin itu kesenangan abah. Nah mungkin karena itu abah selalu bergerak layaknya olahraga yang membuat abah selalu sehat. Tapi aku syok pagi itu mendengar abah sakit parah, dan pikiran aku tercampur aduk dengan ingatan mimpiku beberapa hari yang lalu. Karena itu hal yang paling aku takutkan selalu terlintas di pikiranku. Saat aku mengingat mimpi itu, yang aku sendiri tidak tahu apakah itu mimpi buruk atau hanya mimpi biasa. Di mimpi itu aku melihat abah dan ibu sedang duduk di sungai. Abah sedang menjahit selendang ibu yang robek. Cuma itu mimpinya yang aku ingat. Tapi aku gak tahu kenapa mimpi itu membuat aku cemas saat bangun. Aku gak tahu kenapa bisa cemas saat bangun dari mimpi itu beberapa hari yang lalu. Yang aku takutkan, apakah mimpi itu pertanda buruk, yang seolah berita buruk dari Mbok Ranti menjawab mimpi itu. Lalu segera aku pun menelpon Mas Andi
menyampaikan berita itu dan sekaligus mengajak Mas Andi ke kampung. Tapi saat itu Mas Andi sedang ada janji dengan atasannya. Mas Andi nyuruh aku berangkat duluan aja sama Cici. Siang nanti Mas Andi janji akan nyusul. Tapi tidak terlalu masalah untukku karena aku memang sudah biasa nyetir sendiri ke kampung. Karena aku memang sering saat weekend atau libur kerja, aku kabur ke kampung yang hanya membawa Cici untuk menenangkan pikiranku di sana, sekaligus bertemu Abah. Setelah menutup telepon dari Mas Andi, aku segera beres-beres dan menghadap manajerku untuk minta izin cuti di hari itu. Setelah itu aku langsung jemput Cici di preschool. Kami pulang ke rumah siap-siap dan berangkat ke kampung. Sekitaran jam 10 pagi kami sampai di kampung. Di sana aku melihat Abah yang sudah terbaring sangat lemas di kamarnya. Abah melihat aku dengan tatapan lemas, sambil berbicara dengan terbata-bata, minta aku menelpon kedua kakakku untuk menyampaikan berita ini dan menyuruh kakakku pulang, karena Abah katanya sangat rindu dengan mereka. Saat aku telepon kedua kakakku, sayangnya mereka tidak ada yang bisa ke kampung. Karena berbagai alasan kerjaan dan jauhnya jarak kota tempat mereka tinggal. Abah sedih saat aku mengatakan kakak tidak bisa pulang. Siang menjelang, sore Mas Andi sampai di kampung. Kami pun merawat Abah yang sedang terbaring sangat lemas. Lalu di sini ada beberapa keanehan yang awalnya aku sempat mengira kalau Abah sudah sembuh. Ternyata, jadi itu terjadinya di sore hari ya. Itu masih di hari yang sama. Saat itu setelah kami menyuapi Abah makan dan minum, Abah pun tertidur. Kami pun lalu istirahat di ruangan TV yang ada di ruang tengah. Saat aku sedang sama Mas Andi dan Cici di ruang TV yang sedang menonton TV, aku kaget ngelihat Abah keluar dari kamar dengan keadaan yang sangat sehat. Abah bisa jalan layaknya saat dia sehat. Aku bingung sekaligus senang. Abah udah sehat, tapi kok secepat itu? Abah udah enakan? Mau kemana, Bah? Ayo bantuin ya. Tanyaku sambil kaget. Abah cuma ngejawab, mau duduk di depan. Aku segera bangun. Yuk, Bah, ayo bantuin. Tawarku untuk membantu Abah jalan. Padahal saat itu Abah jalannya terlihat sangat sehat. Dan Abah pun cuma ngejawab, Abah bisa jalan kok. Aku benar-benar ngelihat Abah sehat. Jalannya dan suaranya itu layaknya Abah saat sehat. Tapi biarpun aku melihat Abah sehat, aku tetap ngikutin Abah jalan. Aku takut Abah tiba-tiba sakit lagi dan jatuh. Jadi aku ngikutin Abah dan ngejaganya. Di situ Abah duduk di kursi yang ada di depan rumah, yang sedang memandanginya pemandangan sore. Tapi anehnya Abah duduk cuma sebentar, kira-kira kurang lebih cuma semenit. Abah duduk, dia bangun lagi, ngelewatin aku begitu aja. Saat itu aku sedang berdiri di pintu depan dan Abah langsung masuk ke kamarnya. Dengan sedikit lega, aku biarkan Abah istirahat di kamarnya tanpa aku susul, dan aku pun langsung ke ruang TV lagi. Sehabis maghrib aku buat bubur untuk Abah. Saat masuk ke kamar Abah yang berniat aku mau menyuapi Abah makan, aku ngelihat keadaan Abah yang udah sakit lagi. Aku balik lemes, bahkan sangat lemas, sampai ngomong aja Abah udah gak jelas lagi. Aku kaget kenapa Abah bisa tiba-tiba sembuh dan tiba-tiba sakit lagi. Karena penasaran aku nanya ke Abah, tapi suara dari jawaban Abah emang sudah sangat tidak jelas. Aku benar-benar gak tahu Abah ngomong apa, karena Abah ngomong aja seperti sangat kesulitan. Aku gak memaksa Abah untuk berbicara, menjawab pertanyaanku. Saat itu aku hanya sebatas heran aja, belum mikir hal-hal aneh soal kejadian itu. Tapi besoknya ada kejadian lagi. Karena kejadian ini seolah ngejawab kenapa Abah tiba-tiba sembuh dan tiba-tiba sakit lagi. Ini kejadiannya di hari besoknya, yang juga terjadi saat sore. Saat itu Mas Andi sedang bawa Cici keluar jalan-jalan dan jajan. Karena dari siang Cici nangis-nangis terus, jadi Mas Andi bawa keluar biar Cici sedikit tenang. Aku tinggal di rumah ngejagain Abah. Karena Mbok Ranti aku perbolehkan pulang semenjak aku di kampung.
Jadi saat itu di rumah cuma ada aku dan Abah yang sedang tidur di kamarnya. Setelah aku suapin bubur, aku di ruang TV yang sedang nonton persis kayak kemarin. Abah buat aku kaget lagi karena Abah keluar dari kamar dengan keadaan yang sangat sehat, bahkan sangat segar. Di situ Abah udah rapi banget, pakai batik. Abah minta anterin jalan-jalan keliling kampung. Karena seneng ngeliat Abah sehat, tanpa mikir, aku langsung ambil jaket dan kunci mobil dan ngebawain Abah jalan-jalan. Lalu setelah setengah jam bawa Abah jalan-jalan, yang saat itu udah bawa Abah keluar dari kampung. Karena sekalian aku mau ke pasar beli ikan mentah untuk bahan masakan malam. Di pasar aku turun, Abah nunggu di mobil. Setelah melihat pilihan ikan, aku buka HP. Niatnya mau nanya ke Mas Andi, maunya ikan apa. Tapi saat aku buka HP, aku melihat 3 panggilan tak terjawab dari Mas Andi. Ini kebiasaanku. Mas Andi sering kesal karena sering banget aku nggak angkat telepon. Karena aku biasanya naruh HP di dalam dompet, jadi nggak kedengeran ada yang telepon. Aku coba telepon balik. Mas Andi langsung nanya dengan nada tinggi, "Yuk, kamu kenapa? Kok tinggalin Abah sendirian di rumah?" Mas Andi kesel dengan aku, dan aku jawab, "Apa dengan aku kok Mas? Aku bawa Abah jalan-jalan, apa minta soalnya?" Aku menjelaskan ke Mas Andi, karena Mas Andi jarang banget masuk ke kamar Abah, ngeliat Abah. Aku berpikir pasti Mas Andi gak tahu kalau aku bawa Abah. Tapi Mas Andi nyuruh aku pulang, yang masih dengan suaranya yang tinggi. "Ini gak bener yuk, kamu pulang sekarang, pulang sekarang." Karena Mas Andi sudah marah, aku pun buru-buru milih ikan dengan pilihan aku aja. Setelah itu balik ke mobil. Tapi saat aku masuk, aku kaget. Kok Abah udah gak ada? Abah kemana? Pikirku. Aku nyariin dan nanya-nanya dengan orang-orang yang ada di sekitaran situ, tapi gak ada yang tahu. Aku udah nyari-nyari tapi gak ketemu Abah di mana. Dengan panik aku menelpon Mas Andi lagi. "Mas, tadi aku balik ke mobil, Abah turun dari mobil, gak tahu kemana." Dan di sini jawaban Mas Andi membuat aku heran, kaget dan takut. "Udah, kamu pulang aja sekarang, itu bukan Abah." "Hah?" Jawabku yang benar-benar kaget. Dengan keadaan takut, aku langsung pulang sendiri tanpa Abah. Sampai di rumah betapa kagetnya aku melihat Abah yang ternyata ada di kamarnya yang sedang terbaring lemas. Di situ Abah sakit lagi. Aku benar-benar shock dan lemas di sini. Jadi yang aku bawa jalan-jalan tadi, apakah itu bukan Abah? Lalu itu apa? Itulah yang pertanyaan yang mendominasi pikiranku saat itu. Aku ingat saat aku ngebawa Abah jalan-jalan, aku melihat mukanya, tatapannya, suaranya, dan sikapnya. Itu emang benar-benar seperti Abah. Gak ada yang beda dari Abah Sugi. Yang akhirnya di sini kami simpulkan kalau sosok yang aku bawa jalan-jalan itu bukan Abah. Itu sosok lain yang menyerupai Abah. Lalu kami berpikir, apakah sosok itu memang menyerupai Abah yang sedang sehat? Jadi kemarin juga saat kami melihat Abah tiba-tiba sehat, apakah itu bukan Abah juga? Sepertinya Abah yang asli itu sedang sakit. Kami pun sadar ternyata ada sosok lain yang menyerupai Abah di rumah itu, yang pasti itu bukan manusia. Kami nggak tahu itu apa. Karena kejadian ini, aku dan Mas Andi memindahkan Abah dari kamarnya ke ruangan tengah, agar kami bisa selalu melihat dan mengontrol Abah. Karena sebelumnya kami tidak tahu sosok itu bukan Abah, karena kami tidak melihat Abah yang asli. Karena Abah yang asli di kamarnya, kamar Abah pintunya selalu tertutup, kalau nggak diganjel. Jadi kalau pintu kamarnya tertutup, kami benar-benar nggak tahu kalau nanti ada sosok itu lagi. Kami takut nggak bisa membedakan. Kenapa kami pindahkan juga Abah ke ruang tengah? Karena keadaan Abah juga yang semakin buruk. Biar kami juga bisa benar-benar mengontrol keadaan Abah setiap detiknya. Karena kamar Abah sangat sempit, nggak memungkinkan kami bertiga ada di kamar itu. Itulah kenapa terpaksa kami pindahkan Abah ke ruang tengah. Selain karena kami takut nggak bisa membedakan Abah dengan sosok yang menyerupai dia. Malam itu keadaan Abah benar-benar sangat memprihatinkan.
Sebenarnya aku sudah beberapa kali memanggil dokter, tapi sakit Abah saat itu emang sakit normalnya orang tua sakit karena komplikasi. Di sini Abah udah nggak bisa bergerak dan ngomong. Semua tubuh Abah lumpuh dan hanya bisa mengeluarkan suara karena Abah kesakitan. Yang akhirnya malam itu sekitar jam 10 malam Abah meninggal. Tangisanku pun pecah. Abah udah pergi. Saat itu juga aku menelpon kedua kakakku, ngabarin soal ini. Dan menelpon kepala desa dan juga pastinya telepon Mbok Ranti juga. Malam itu warga berdatangan ke rumah yang rencananya malam itu juga almarhum Abah mau dikuburkan. Tapi karena sudah sangat malam, akhirnya diputuskan Besok di hari Jumat pagi, Abah dikuburkan. Setelah itu rumah penuh dengan warga desa yang juga merasa kehilangan Abah pergi. Malamnya di rumah dengan warga, kami semua tahlilan. Setelah itu masyarakat desa pulang. Di rumah tinggallah aku, Mas Andi, Cici, dan Mbok Ranti. Malam itu aku minta Mbok Ranti nemenin di rumah. Dan malam itu ada kejadian yang menyangkut dengan Cici. Bahkan nyaris Cici masuk dalam bahaya. Malam itu aku tidur dengan Mbok Ranti dan Cici di ruangan TV. Sedangkan Mas Andi tidur sendiri di kamar aku dulu, posisinya di depan. Malam itu saat kami semua udah tertidur, sekitar jam 2 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara kunci pintu kamar mandi. Kunci pintu kamar mandi di rumah Abah itu kunci jenis lama yang model sorong. Kunci itu yang cukup bersuara kalau dibuka atau ditutup. Dan itulah yang membuat aku terbangun. Oh ya, pintu kamar mandi di rumah Abah selalu aku kunci kalau ada Cici. Karena di dalam kamar mandi ada sumur yang tidak tertutup. Ditambah pembatas sumurnya juga rendah banget. Nah karena itu pintu kamar mandi selalu aku kunci karena takut Cici main ke dalam. Kunci di pintunya juga cukup tinggi untuk Cici. Pokoknya kalau Cici buka kuncinya sendiri gak akan bisa karena terlalu tinggi untuk dia. Nah malam itu aku terbangun karena mendengar suara kuncinya yang terbuka. Aku lihat di sebelah aku Cici gak ada, cuma ada Mbok Ranti yang sedang tertidur. Awalnya aku gak mikir kemana-mana. Yang aku pikirkan kayaknya Cici pipis di antar Mas Andi. Karena aku dengar juga suara air yang disiram. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa makin janggal. Kenapa suaranya kayaknya Cici sedang main air. Dan dia lama banget di kamar mandi. Pikiranku kok Mas Andi ngebiarin Cici main air tengah malam gini. Dan lama banget di kamar mandinya. Aku langsung noleh ke kamar tempat Mas Andi tidur. Karena kamar depan terbuka. Jadi dari posisi aku langsung kelihatan dalam kamarnya. Aku kaget ngeliat kayaknya Mas Andi sedang tidur di kamar. Terus Cici dengan siapa? Pikirku. Aku bangun lari ke kamar mandi. Wah bener aja, Cici sendiri di kamar mandi yang udah masuk ke dalam timba sambil ngopok-ngopok air. Bajunya juga basah semua, jadi langsung aku gendong dan gantiin bajunya. Di sini aku bingung, kok bisa Cici sendiri di kamar mandi? Siapa sih yang nganter Cici ke kamar mandi? Kenapa ditinggalin sendiri? Aku ngeri Cici masuk ke sumur itu. Aku bangunin Mas Andi dan Mbok Ranti. Aku tanya ke mereka yang sedikit kesal. Ternyata Mas Andi dan Mbok Ranti mengaku sama sekali tidak mengantar Cici ke kamar mandi. Mereka juga heran, terutama Mas Andi. Yang membuat aku bingung kalau nggak ada yang nganter Cici ke kamar mandi. Gimana caranya dia bisa ngebuka kunci kamar mandinya? Gak mungkin Cici bisa buka sendiri. Akhirnya aku tanya dengan Cici, siapa yang nganter dia ke kamar mandi. Tapi dia ngejawab dengan polosnya, kalau yang nganter itu adalah Abah. Aku bertanya-tanya sendiri, apakah mungkin anak berusia 3 tahun bohong? Kami pun semua langsung ngecek kamar mandi, tapi gak ada siapa-siapa di sana. Aku tanya lagi, kemana Mbah pergi? Dia cuma nunjuk ke arah langit-langit rumah. Aku dan Mbok Ranti merinding karena kejadian ini. Tapi Cici karena masih kecil, dia belum mengerti soal meninggal dan semacamnya. Malam itu Mas Andi juga ketakutan, tapi yang paling ditakutkan itu keselamatan Cici.
Nyaris Cici menghadapi bahaya karena sumurnya emang berbahaya banget kalau ada anak-anak di sekitarnya. Akhirnya malam itu Mas Andi ambil gembok untuk ngegembok pintu kamar mandinya. Karena sebelumnya cuma dikunci aja, tapi nggak digembok. Sejak kejadian ini barulah digembok. Lalu malam itu setelah keadaannya mulai tenang dan kami semua masih sangat ngantuk, akhirnya kami pun ngelanjutin tidur. Jam 6 pagi aku terbangun lagi karena mendengar suara pompa air manual. Itu pompa air zaman dulu yang benar-benar pakai tenaga, bukan listrik. Di kamar mandi Abah ada pompa air itu yang masih dipakai selama Abah masih hidup. Bahkan rutinitas Abah setiap pagi emang ngepompa air dari sumur ke bak mandi sampai benar-benar penuh. Aku ingat ini rutinitas Abah di rumah yang membuat aku merinding pagi itu. Karena aku terbangun dengar suara pompa air. Sedangkan Mbok Ranti ada di sebelah aku yang juga terbangun karena mendengar suara pompa air itu. Cici juga di sebelahku dan aku kaget ngelihat Mas Andi juga masih tertidur di kamar depan. Tapi saat itu aku masih mendengar suara pompa air itu. Sambil terdiam dan aku mikir, siapa yang pompa airnya? Apakah Abah? Sambil mendengar suara pompa airnya, aku memberanikan diri jalan ke pintu kamar mandi sambil ketakutan. Mencoba menyapa Abah. Bah, Abah di sini? Bah, saat aku panggil, tiba-tiba senyap, pompa airnya berhenti. Karena udah ketakutan, aku bangunkan Mas Andi. Aku, Mas Andi, dan Mbok Ranti akhirnya nyoba buka pintu kamar mandi yang saat masih tergembok. Tapi setelah dibuka, kami gak ngelihat apapun, gak ngelihat siapapun di dalam kamar mandi. Kami semua diam karena ketakutan, karena udah benar-benar gak logis. Akhirnya kami sarapan bersama di rumah itu. Saat itu Mbok Ranti bilang, sepertinya bener Neng, ini mah Mbah Sugi. Karena mitosnya kata-kata orang, 7 hari setelah orang meninggal, arwahnya masih ada di lingkungannya semasa dia hidup. Mungkin Mbah Sugi masih ada di rumah ini Neng. Bisa jadi mungkin Mbah Sugi masih merasa hidup seperti kita. Dia mungkin gak tahu atau lupa kalau dia sudah meninggal. Mendengar pendapat Mbok Ranti, aku sedih ingat Abah dan juga merinding ketakutan. Tapi soal itu, aku masih benar-benar ragu kalau itu Abah. Karena bisa jadi sosok itu bukan Abah, tapi sosok yang menyerupai Abah. Karena kejadian kemarin sore, saat Abah belum meninggal, tapi aku udah melihat dengan jelas sosok itu yang emang seperti Abah. Sosok itu udah ada sebelum Abah meninggal. Kenapa sosok itu muncul menjelang Abah pergi? Seolah-olah dia tahu Abah akan pergi di hari itu. Aku gak tahu soal itu. Yang jelas sosok itu bukan manusia. Saat itu juga Mas Andi cuma diam dengar aku dan Mbok Ranti membicarakan itu saat sarapan. Setelah selesai mengeluarkan pendapat kami soal itu, Mas Andi ngajak balik ke rumah kami hari itu juga. Karena Mas Andi sepertinya takut, terutama soal semalam yang seolah keselamatan Cici yang jadi taruhannya. Tapi entah kenapa, dalam keraguan, kalau sosok itu Abah. Aku seperti merasakannya, itu Abah. Aku tetap memaksa pikiran dan perasaan. Itu bukan Abah, itu bukan Abah. Abah gak mungkin mendekatkan Cici dalam bahaya seperti semalam. Tapi Mas Andi bersikeras minta balik hari itu juga. Akhirnya aku jelaskan kalau kita gak bisa balik terburu-buru. Lagian saat itu hari Sabtu, besok masih Minggu, masih libur kerja. Aku minta ke Mas Andi balik besok aja, karena hari ini banyak yang harus diurus. Karena rumah Abah pasti tidak ditempati lagi, dan Mbok Ranti juga udah gak kerja di rumah lagi ngurus Abah. Jadi itu harus diurus sebelum pulang. Sudahlah, akhirnya Mas Andi bisa mengerti. Siangnya aku dan Mas Andi ke rumah Pak Kades untuk mengurus beberapa urusan soal rumah Abah. Cici aku tinggal di rumah dengan Mbok Ranti. Saat sore kami balik ke rumah, di situ Cici langsung lari nyambut aku. Dia langsung bilang, "Mah, kata Mbak buatin teh." Aku kaget dengar ucapan pertama dari Cici saat aku pulang. Aku coba tanya dengan Mbok Ranti soal permintaan Cici. Tapi ternyata Mbok Ranti juga benar-benar gak tahu soal itu, karena Cici gak ngomong ke Mbok Ranti.
Seolah Cici tahu itu pesan hanya buat aku, bukan buat Mbok Ranti atau siapapun. Karena sejak siang dia di rumah dengan Mbok Ranti, tapi kenapa Cici nunggu aku pulang? Aku coba tanya ke Cici, "Mbahnya di mana, Ci?" Dia cuma nunjuk kamar Abah. Ya, Cici terlalu polos. Mungkin suatu saat kalau aku ceritakan lagi saat Cici udah mengerti, mungkin dia baru merinding kalau dia pernah bertemu mbahnya setelah mbahnya meninggal. Ya udah, jadi saat itu juga aku langsung ke dapur buatin teh. Aku niatnya di dalam batinku, aku membuat teh untuk Abah. Ini terakhir kalinya aku membuat teh untuk Abah. Udah bertahun-tahun aku gak pernah buat teh untuk Abah. Aku yakin Abah kepengen aku yang membuat tehnya. Abah rindu aku membuat teh untuk Abah. Aku juga rindu, Bah. Aku jadi ingat dulu semasa aku sekolah, aku masih tinggal dengan Abah dan Ibu. Setiap pagi dan sore rutinitasku membuat teh untuk Abah. Saat Abah mau kerja dan pulang kerja, di sini aku gak bisa bendung air mata aku. Berasa menyesal, selama ini aku gak pernah tahu Abah pengen aku buatin teh. Itu hal sepele, tapi sepertinya itu berarti untuk Abah. Setelah tehnya siap, aku masuk ke kamar Abah. Aku hidangkan teh hangat di atas meja yang ada di kamar Abah. Tempat biasa Abah mencicipi tehnya. Setelah kami semua menunggu apakah terjadi sesuatu atau ada pertanda Abah masih ada di kamar. Tapi sampai maghrib gak ada tanda-tanda Abah datang. Dan habis maghrib Mbok Ranti pamit pulang. Di rumah tinggallah kami. Aku, Mas Andi dan Cici. Tanpa Abah rumah ini benar-benar sepi dan menyakitkan rasanya. Singkat cerita, setelah sekitar jam 11 malam kami bersiap-siap untuk tidur. Kami tidur bertiga di kamar depan. Kamar itu bersebelahan dengan kamar Abah yang hanya dibatasi sekat papan. Dan malam itu udah sangat sunyi. Di tengah kesunyian menjelang kami tidur, aku dan Mas Andi kaget dengar suara seruputan teh yang berasal dari kamar Abah. Suaranya jelas, kami dengar. Mas Andi cuma terdiam karena kaget. Entah kenapa di sini perasaanku benar-benar aneh. Kayaknya rasa takut udah mulai tertutup dengan rasa rindu aku dengan Abah. Akhirnya aku bangun dari ranjang untuk ke kamar Abah. Mas Andi gak berani ngikut aku ke kamar Abah. Dia sempat nahan aku, tapi gak bisa. Aku yakin itu Abah. Aku yakin itu Abah. Aku yakin Abah juga rindu. Di depan pintu kamar Abah, aku ngetuk pintunya. Abah, Abah di dalam. Ayo izin masuk ya, Bah. Aku buka pintunya dan aku ngeliat dengan jelas Abah sedang duduk di meja, duduk menghadap ke jendela dan membelakangiku. Aku cuma melihat belakang Abah yang sedang duduk. Aku benar-benar melihat Abah. Aku coba ngomong dengan Abah. Abah, udah, tenanglah di sana, Bah. Kakak kemarin menelpon, minta maaf gak bisa pulang, Bah. Kakak juga berdoa untuk Abah supaya Abah tenang dengan ibu di sana. Abah cuma diem. Di sini lagi-lagi aku gak bisa nahan air mataku. Sekarang Abah udah seneng kan bisa bertemu dengan ibu. Abah benar-benar cuma diem aja, gak menjawab sepatah kata pun. Aku berharap Abah menjawab, aku rindu suara Abah. Akhirnya mundur keluar kamar sambil terus melihat Abah. Sebenarnya sejak ibu meninggal, Abah tinggal sendiri di kampung. Abah sering bilang dia pengen meninggal aja, biar bisa ketemu ibu. Saat Abah sedih, Abah selalu cerita, bilang kayak gitu dengan aku. Mungkin sekarang Abah udah benar-benar senang bisa ketemu ibu. Dan sepertinya ini jawaban dari mimpiku beberapa hari yang lalu. Abah ketemu dengan ibu. Malam itu Mas Andi benar-benar ketakutan. Dia nggak bisa tidur. Beberapa kali Mas Andi merengek minta balik malam itu juga. Tapi nggak mungkin kami nyetir semalam itu. Itu lebih bahaya karena aku dan Mas Andi nggak begitu pengalaman nyetir malam-malam. Karena aku dan Mas Andi saat itu nggak jadi pergi bareng. Jadinya kami ke rumah Abah bawa mobil masing-masing. Artinya kami harus sama-sama nyetir. Nggak mungkin pikirku. Aku menjelaskan juga dengan Mas Andi, sosok itu Abah, sepertinya beneran Abah. Abah nggak mungkin mencelakai kita, orang yang Abah sayang. Ya udah, akhirnya Mas Andi paham.
Mungkin dia terpaksa paham cuma untuk mengalah denganku malam itu. Singkat cerita, kami pun tertidur. Lalu saat subuh aku terbangun lagi karena mendengar suara pompa air seperti kemarin. Dan seperti biasa saat Abah masih hidup dan sehat, aku terus mendengar suara itu. Aku benar-benar menikmati suaranya. Abah sedang memompa air. Dulu setiap subuh aku memang selalu terbangun karena Abah setiap subuh memompa air. Itu rutinitas Abah sebelum semuanya bangun. Abah udah bangun duluan, mompa air untuk penuhin bak mandi. Supaya kami anak-anak dan ibu gak perlu lagi mompa air kalau mau mandi, nyuci dan lainnya. Abah emang sangat baik dan peduli dengan semuanya. Bahkan setelah Abah meninggal, dia benar-benar menyempatkan mompa air, yang seolah itu tugas Abah. Aku senyum ingat ini. Lalu setelah itu kami bangun, sarapan dan balik ke kota. Sampai di rumah aku cuma bisa termenung. Aku sedih ingat Abah. Semasa Abah hidup sendiri di kampung yang cuma ditemani Mbok Ranti. Abah sering nelpon aku, cuma nanya gimana kabar kedua kakakku. Abah rindu, sangat-sangat rindu dengan mereka. Tapi Abah gak berani telepon mereka. Abah juga sering bilang kepengen ngeliat langsung muka kakak-kakakku. Karena emang udah belasan tahun kakak-kakakku gak pernah pulang ke kampung ketemu Abah. Sebelum Abah meninggal, Abah nyuruh aku telepon kedua kakakku pulang. Mungkin kalau seandainya kakakku pulang, Abah ngeliat muka dan wujud mereka secara langsung. Abah senang banget. Itu mungkin kebahagiaan terakhirnya di masa hidupnya. Tapi sayangnya kedua kakakku gak bisa pulang karena berbagai alasan kerja. Mungkin karena jarak juga yang begitu jauh. Tapi sebenarnya dengan keadaan mereka, sepertinya tiket pesawat gak begitu sulit untuk dijangkau untuk bertemu Abah terakhir kalinya. Tapi ya aku gak tahu, mungkin mereka gak dikasih cuti kerja atau bagaimana. Sebenarnya aku juga bolos kerja. Aku cuma dapat di hari Rabu, Kamis dan Jumat. Aku dihitung bolos. Sampai di kantor aku emang langsung dapat perintah untuk menghadap manajerku, yang saat itu surat pemecatan udah dikeluarin. Tapi aku jelaskan dengan manajerku kalau aku bolos kerja karena ada musibah keluarga. Akhirnya manajerku menghubungi direktur perusahaan untuk mengusahakan pembatalan pemecatan untukku. Dan syukurnya surat pemecatan itu dicabut dan aku hanya mendapat penalti pemotongan gaji kontrak sebesar 10% per bulannya. Tapi aku gak menyesal sama sekali. Bahkan jikapun aku dipecat, aku gak menyesal karena kerjaan bisa dicari lagi. Tapi momen terakhir merawat dan melihat Abah sebelum Abah pergi untuk selamanya gak bisa dicari atau dibeli. Dan Mas Andi sebenarnya kena penalti lebih berat lagi karena Mas Andi ternyata gak mendapat izin cuti sehari pun. Dia udah nyoba izin, tapi izin resmi gak keluar. Tapi karena Mas Andi lebih mengutamakan aku dan Abah, Mas Andi tetap nyusul aku ke kampung. Mas Andi juga kena peringatan pemecatan dari perusahaan, yang akhirnya Mas Andi kena penalti demosi. Jadi jabatan Mas Andi diturunkan beberapa tingkat, tapi Mas Andi juga gak menyesal. Dia hanya meluk aku sambil bilang, yang kita lakuin itu paling tepat. Demosi dan promosi, turun jabatan atau naik jabatan dalam dunia kerja itu hal yang biasa. Tapi momen terakhir membahagiakan Abah di waktu terakhirnya itu hal yang luar biasa. Untuk mengenyampingkan hal yang biasa untuk hal yang luar biasa itu pilihan terbaik. Percayalah, kita gak akan nyesel, apalagi menyesal untuk selamanya. Itulah satu cerita yang bisa Mimin bagikan. Sebenarnya sedih banget ya. Semoga cerita ini bisa kita ambil pelajarannya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.